Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat matematika? Bertemu lagi dengan MGMP Matematika SMP Kota Tangerang tahun 2020. Materi kita kali ini yaitu Matematika kelas 9 semester 1. Bab 1, perpangkatan dan bentuk akar. Materi pertama di kelas 9 yaitu 1. Bilangan berpangkat. Kompetensi dasar untuk bab 1 adalah 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar, serta sifat-sifatnya. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua, menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bilangan berpangkat. Mari kita simak bersama-sama video berikutnya. Kegiatan 1, memahami konsep bilangan berpangkat. Di sini ada gambar gunting dan kertas. Mari kita sama-sama praktek untuk membuktikan atau mempelajari bilangan berpangkat. Silahkan siapkan gunting dan kertasnya. Lakukan kegiatan ini dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan selembar kertas beserta sebuah gunting kertas. Yang kedua, lipatlah kertas itu menjadi 2 bagian sama besar, yaitu pada sumbu simetri lipatnya. Yang ketiga, guntinglah kertas pada sumbu simetri lipatnya. Yang keempat, tumpuklah hasil guntingan kertas sehingga tepat menutupi satu dengan yang lain. Yang kelima, lakukan langkah 2-4 secara berulang. Yang keenam, banyak kertas hasil guntingan pada tiap-tiap pengguntingan selanjutnya disebut dengan banyak kertas. Tuliskan banyak kertas pada tabel. Nah, ini ya hasil pengguntingan kita. Pada pengguntingan ke-1 banyak kertas 2. Pada pengguntingan ke-2 banyak kertas 4. Pengguntingan ke-3 banyak kertas yang dihasilkan 8. Pengguntingan ke-4 banyak kertas 16. Dan pengguntingan ke-5 banyak kertas
hasil pengguntingan yaitu 32. Dari kegiatan 1 diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan ketiga adalah 2 kali lipat dari banyak kertas hasil pengguntingan kedua. Dan seterusnya. Jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah 2 kali 2 kali 2 kali dan seterusnya kali 2. Nah, 2-nya sebanyak N. N itu berapa? Kalau N-nya 5 berarti 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Kalau N-nya 6, 2 kali 2 kali 2 sampai 6 kali. Kalau N-nya 7, 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya itu 7. Perkalian berulang dari bilangan 2 sebanyak N seperti video sebelumnya dapat juga ditulis dengan 2 pangkat N. Jadi ditulisnya dengan 2 pangkat N. 2-nya ditulis besar seperti biasa kita menulis angka 2, N-nya ditulis di atas dan lebih kecil. Dan dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. 2 pangkat N dapat juga disebut dengan perpangkatan 2. Secara umum, perkalian berulang dari suatu bilangan A dapat disebut dengan perpangkatan A. Contoh, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 5. Dapat disebut dengan perpangkatan 3. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Di sini negatif 2-nya ada 4 sama dengan negatif 2 pangkat 4. Dapat disebut dengan perpangkatan negatif 2. Oke, sahabat matematika, masih semangat ya untuk menyimak video berikutnya? Kita akan lanjutkan kegiatan 2. Menggunakan notasi pangkat. Setelah memahami konsep perpangkatan pada kegiatan 1, selanjutnya pada kegiatan ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Ayo kita amati. Amatilah tabel berikut ini. Kolom 1 itu menyatakan perpangkatan, kolom 2 menyatakan bentuk perkaliannya, dan kolom 3 nilai dari perpangkatan. 5 pangkat 2, ini ada angka 5 di atasnya angka 2, dibaca 5 pangkat 2. Itu bentuk perkaliannya 5 kali 5. Nilainya adalah 25. Perpangkatan 5 pangkat 3, bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5. Nilainya 125. Perpangkatan 5 pangkat 4, bentuk perkaliannya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nilainya adalah 625. 5 pangkat 3, 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Bilangan 5 merupakan basis atau bilangan pokok, sedangkan 3 merupakan eksponen atau pangkat. Penulisannya berbeda ya, ukuran hurufnya juga berbeda antara 5 dengan 3. Perhatikan penulisannya. 5 ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. 3 merupakan eksponen atau pangkat. Supaya lebih mengerti, kita perhatikan tabel berikut.
Tabelnya ada 3 kolom. Kolom pertama perpangkatan, kolom kedua bentuk perkaliannya, dan kolom yang ketiga nilainya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat 2 pangkat 4. Jadi perpangkatan 2 pangkat 4 itu bentuk perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nilainya 16. 3 pangkat 3 bentuk perkaliannya 3 kali 3 kali 3. Nilainya 27. 4 pangkat 5 ya, 4 pangkat 5. Perhatikan baik-baik bentuk perkaliannya. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4-nya lihat di sini dikalikan berulang sebanyak 5 kali. Nilainya 1024. 5 pangkat 4, perhatikan. 5 kali 5 kali 5 kali 5. 5 dikalikan dengan 5, ini berulang ya. Sebanyak 4 kali angka 5-nya. Nilainya 625. 4 pangkat 5 1024, 5 pangkat 4 625. Perhatikan bentuk perkaliannya juga ya. Kemudian 10 pangkat 7. Nah, 10 pangkat 7 itu berarti 10 dikali 10 dikali 10 sebanyak berapa kali pengulangan? Ya, sebanyak 7 kali pengulangan. Jadi angka 10-nya itu dikalikan. Berapa kali di sini? Ada berapa 10-nya? Ada 7. 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ada 7 ya angka 10-nya. Nilainya adalah 10 juta. Bagaimana sahabat matematika? Apakah sudah lebih mengerti dengan menyimak video ini? Ayo sama-sama kita simpulkan. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut basis. Banyaknya bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Sehingga bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N kali dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan basis. Penulisannya ukuran hurufnya sama ya dengan yang biasa kita tulis. N disebut eksponen, itu ditulis di atas A, hurufnya lebih kecil, atau di sini kalau nanti N-nya berupa angka, angkanya lebih kecil. A disebut dengan basis, N disebut eksponen atau pangkat. Demikian kita sudah sama-sama pelajari tentang perpangkatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mudah kalian pahami, bisa lebih bermanfaat ya buat kalian. Dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.